Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan hormat Bapak Firman Gunawan selaku penguji sidang dan teman-teman yang membantu saya menyelesaikan laporan ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, bahwasannya kegiatan PKL yang saya laksanakan di PT Sinar Cemerlang Platindo selama kurang lebih 2 bulan dari tanggal 23 Februari sampai dengan 20 April 2021 telah selesai dilaksanakan tanpa adanya permasalahan yang berarti. Adapun dari kegiatan tersebut, saya berusaha menyusun laporan hasil PKL sebagai kewajiban dan syarat untuk mengikuti sidang PKL. Dan ini hasil presentasi saya praktek kerja lapangan pada PT Sinar Cemerlang Platindo dengan judul kegunaan sortir barang industri. Berikut data peserta PKL saya. Nama Chandra Saifullah, kelas 12 TPMB, tempat tanggal lahir Bogor 22 Juni 2004, alamat Karanggan, Desa Puspasari, RT 3 RW 4, nomor rumah 114, nomor telepon 0897 6764 100. Nama orang tua saya, ayah saya bernama Agus Jelani dan ibu saya bernama Ika Linarti. Berikutnya ada latar belakang PKL. Praktek kerja lapangan atau yang biasa disebut dengan PKL adalah salah satu program pendidikan di sekolah dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung di dunia kerja untuk mencapai tingkat keahlian tertentu, sehingga dengan adanya praktik kerja lapangan dapat meningkatkan kualitas dan keahlian siswa pendidikan menengah atas di dunia industri. Tujuan PKL yang pertama, untuk memperkenalkan siswa pada dunia usaha. Yang kedua, untuk melatih siswa untuk berkomunikasi atau berinteraksi secara profesional di dunia kerja yang sebenarnya. Yang ketiga, menumbuhkan dan meningkatkan sikap profesional yang perlukan siswa untuk memasuki dunia usaha. Tujuan pembuatan laporan. Yang pertama, syarat untuk mengikuti sidang PKL sesuai dengan ketentuan kurikulum 2013. Yang kedua, sebagai bukti tertulis bahwa siswa telah melaksanakan prakerin. Yang ketiga, siswa dapat menuangkan pikiran ke dalam tulisan yang dapat diuji keilmiahannya. Berikut metode pengumpulan data. Yang pertama, metode penyusunan. Metode penyusunan adalah metode yang memaparkan masalah terperinci sesuai fakta. Yang kedua, metode observasi. Metode ini melaksanakan secara langsung di perusahaan melalui teori kemudian dipraktekkan. Yang ketiga, interview. Metode ini ialah menanya dan menjawab permasalahan. Yang keempat, studi literatur. Metode ini dengan cara membaca mengenai pokok masalah. Yang kelima, sistematis penyusunan laporan. Metode ini menuliskan pokok-pokok pembahasan. Berikutnya ada sejarah singkat PT Sinar Cemerlang Platindo. PT Sinar Cemerlang Platindo didirikan pada tanggal 17 Juni 2005, bergerak di bidang jasa, lapisan bahan-bahan hasil produksi stamping atau machining. Visi dan misi PT Sinar Cemerlang Platindo. Visi PT Sinar Cemerlang Platindo: membangun kepedulian dalam kebersamaan untuk bertumbuh kembang menjadi pemenang dalam industri
jasa survive treatment dan menjadi rekanan yang qualified dan terpercaya bagi seluruh customer beserta pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Misi PT Sinar Cemerlang Pratindu. Yang pertama, bekerja keras menciptakan peluang dan pertumbuhan untuk menjadi perusahaan yang terbaik. Yang kedua, mengutamakan mutu dan pelayanan demi kepuasan pelanggan. Yang ketiga, menjadi mitra usaha yang handal dan terpercaya. Keempat, meningkatkan kemampuan dan kapasitas bagi seluruh personil perusahaan. Yang kelima, membangun sistem terpadu yang menunjang operasional perusahaan. Berikut adalah struktur organisasi perusahaan yang dipimpin oleh Bapak Vero Wijaya dan dibantu dengan Bapak Setio Widodo sebagai HRGA. Berikut beberapa line progress pada PT Sinar Cemerlang Pratindu. Pertama ada line barel, kedua line rak 1, ketiga line rak 2, keempat line EDP, kelima line for electrolysis nickel, keenam line nickel chrome, ketujuh line for spray paint. One progress. Pengertian sortir. Sortir barang adalah kegiatan memisahkan barang yang berkualitas baik atau disebut dengan good dengan barang yang berkualitas kurang baik yang disebut dengan no good. Metode pengerjaan. Pertama, ambil barang dari gudang, kemudian disortir. Setelah disortir, barang oke akan dimasukkan ke dalam box, kemudian diproses ke bagian tahap selanjutnya. Barang NG akan dimasukkan ke dalam box, kemudian dikembalikan ke PT yang mengirim atau yang mensuplai. Alur pekerjaan. Di sini ada yang pertama itu barang diambil dari gudang kemudian disortir, lalu barang yang sudah disortir akan proses ke bagian selanjutnya. Perhitungan ini diambil berdasarkan kegiatan selama PKL. Diketahui dalam satu hari ada 10 box, setiap box berisi 500 piece. Jam kerja siswa PKL 5 jam kerja. Untuk menghabiskan satu box butuh waktu 30 menit. Ditanya berapa jumlah sortir dalam satu hari. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan 10 box? Jawab, jumlah sortir dalam satu hari 500 piece kali 10 box sama dengan 5000 piece. Waktu yang dibutuhkan untuk 10 box sama dengan 30 menit dikali 10 box sama dengan 300 menit. Sama dengan 5 jam. Berarti dalam satu hari siswa PKL menyortir 5000 piece dalam waktu 5 jam. Kesimpulan. Yang pertama, kegiatan prakerin sangatlah berguna untuk menambah wawasan dan pengalaman dalam melakukan interaksi di lingkungan kerja. Yang kedua, dengan prakerin dapat melatih siswa bekerja sama, menetapkan langkah-langkah dalam suatu pekerjaan. Yang ketiga, pembelajaran di dunia kerja melalui PKL adalah suatu strategi yang memberi peluang kepada siswa untuk mengalami proses belajar melalui bekerja langsung pada pekerjaan yang sesungguhnya, sehingga tidak kaget lagi saat benar-benar terjun ke dunia kerja. Saran untuk sekolah dan perusahaan. Berikut saran untuk sekolah. Yang pertama, menambah dan mengefektifkan proses praktek produktif. Yang kedua, memperbanyak pemantauan kepada siswa agar dapat mengetahui sejauh mana perkembangan siswa di industri. Yang ketiga, melakukan survei terlebih dahulu ke industri. Yang berikut saran untuk industri. Yang pertama, meningkatkan keselamatan kerja yang ada di perusahaan. Kedua, meningkatkan kualitas kerja. Yang ketiga, menambah alat-alat keselamatan kerja. Keempat, membuat aturan kerja yang jelas yang harus dipatuhi oleh seluruh direksi dan karyawan, sehingga proses produksi berjalan dengan lancar. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesainya presentasi saya pada
hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan bila ada kesalahan kata yang tidak disengaja mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.